Kekuatan politik JK dibongkar, Muhaimin mengatakan JK akan mati-matian dukung Anies. Segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan, meskipun mencatut dan memalsukan tanda tangan orang, termasuk pemberian gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies yang ternyata memakai tanda tangan palsu. Inilah gelar palsu, tanda tangan palsu buat orang yang penuh dengan kepalsuan. Inyo suka geli melihat perilaku Pak Anies Baswedan, gubernurnya Jakarta. Waktu itu dia sempat kecebur got ya. Nah sekarang waktu di DPRD DKI dibahas interpelasi soal dirinya, Pak Anies malah santai ikut acara ngasih makan kucing liar. Inyong jadi bertanya-tanya, ini Pak Anies percaya diri banget, pengen ngejek yang mau interpelasi dia, atau malah mau ngilangin stres ya? Ini sebenarnya hal yang menarik terus untuk melihat bagaimana langkah-langkah JK. Tapi jangan lupa, JK sendiri masih memiliki peluang untuk menjadi calon presiden ya. Tiba-tiba calon presidennya JK lalu wakil presidennya Anies Baswedan, bisa jadi. Tapi memang kalau elektabilitasnya rendah atau tidak dibicarakan lagi, ya terlalu memaksa kalau untuk maju. Hubungan erat antara Yusuf Kala dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik atau boneka ya? Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Wajar dong kalau kita juga mempertanyakan, oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik PDIP. Namun, kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia sehingga sudah tembus ke triliun dolar klub dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies ini kan didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina, di mana nasionalis Anies sekedar menggemakan sentimen anti Cina dalam berkilah soal patung bambu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah, sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, mana kinerjanya yang bisa mensejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan buat warga miskin pun tinggal pepesan kosong. Oleh sebab itu, motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap jadi pertanyaan. Ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, analisa pun mencuat soal adanya poros baru Anies Rizik JK seperti yang dimuat oleh majalah Gatra pada November 2020. JK begitu yakin terhadap kekuatan poros baru ini, sehingga dia pun tidak segan bicara belak-belakan soal dukungannya terhadap Anies dalam Pilkada DKI. Seperti yang disebutnya dalam wawancara yang ditayangkan oleh kanal YouTube Berita 1 pada tanggal 4 Desember 2020 silam. JK bercerita bagaimana dia tengah malam menelpon Prabowo dan Ketua PKS. Saya telepon dari New York karena ada bahayanya kalau Ahok yang menang ribut ini dan bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi, ucap JK. Beberapa hari kemudian Rizik Balao ditetapkan jadi tersangka kasus kerumunan oleh pihak kepolisian yang berbuntut dengan penahanan Rizik. Poros pun retak kalau tidak mau disebut buyar, ambyar. Apakah JK menyerah walaupun kekuatan jadi jomplang? Karena Rizik berkali-kali dikuliti jaksa dalam proses persidangannya, JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa hari lalu. Dari sisi ekonomi, apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin jadi pincang keadaan ekonomi kita, kata JK. Pernyataan ini pun mendapat tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen. Bikin ramai medsos. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies? Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK, sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024. Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan, Muhammad Muhaimin, membongkar kekuatan besar yang dimiliki JK yang diduga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies Pilpres pada 2024. Muhaimin menyebut bahkan JK berani menentang hasrat politik Airlangga Hartarto, ketum Golkar, demi Anies. Tanpa restu Airlangga pun JK bisa menggerakkan unsur Kahmi
artinya HMI dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Papar